Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, pada sahabat beliau dan juga umat beliau termasuk diri kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatus Shalah, hadis yang berikutnya, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaq. Rawahu Tirmidzi kadza fitarhi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksudnya, jika seseorang mengerjakan sholat dengan ikhlas selama 40 hari dan ia mengikuti sholat sejak imam bertakbir, berarti ia sudah mendapatkan takbiratul ula dan ia memperoleh jaminan tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan juga ia tidak termasuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang secara lahirnya muslim tetapi hatinya adalah kafir. 40 hari memiliki makna khusus karena dapat menyebabkan suatu perubahan-perubahan. Sebagaimana bayi di dalam kandungan, selama 40 hari pertama mengalami perubahan dari nutfah menjadi segumpal darah, dan 40 hari berikutnya dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dan hari berikutnya akan terjadi perubahan-perubahan yang lain. Sehingga para ahli sufi mementingkan waktu 40 hari. Betapa berbahagianya orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula dalam sholat berjamaah. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari sebuah hadis yang memberikan semangat kita untuk selalu menegakkan sholat berjamaah dimanapun berada. Karena sungguhnya apabila kita sholat berjamaah ditambah kita bisa mengikuti takbir imam yang pertama. Jadi sebelum imam ruku, ya, ada yang memberi batasan sebelum imam membaca surat Al-Fatihah, ya. Jadi ketika takbir imam Allahu Akbar, kita di belakangnya mengikuti Allahu Akbar, itu ya. Itu artinya kita sudah mendapatkan takbiratul ula. Ada yang memberi batasan sampai sebelumnya imam membaca surat Al-Fatihah. Tapi ada juga yang berpendapat sebelum imam mengakhiri surat Al-Fatihah. Dan yang terakhir ada pendapat yang mengatakan sebelum imam ruku. Artinya kita berposisi masih mendapatkan rakaat jamaah kita utuh, ya, tidak masbuk. Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Tapi sebagian jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud takbiratul ula adalah di awal ketika imam bertakbir, kita mengikuti takbir imam yang pertama. Tetapi kita berharap pada Allah, meskipun kita mungkin kadang tertinggal atau masbuk, tapi sesungguhnya kita berharap pada Allah agar kita senantiasa berada dalam shaf salat berjamaah ketika Allah memanggil kita dalam perintah salatnya. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat adalah perintah yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Mudah-mudahan kita semua berharap pada Allah agar diberi kekuatan, agar bisa menegakkan sholat berjamaah dimanapun berada. Dan kita juga bisa mengajak saudara kita untuk sama-sama menegakkan sholat berjamaah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.